Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Yesus mengajarkan agar Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti Kristus. Pegang dulu tiang itu biar kuat jantungmu. Pegang tiang itu cuma biar kuat perintah jantungmu. Yesus agar ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kepada Kristus. Gimana? Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Orang Muslim tidak malu. Tetapi orang Muslim kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Kalau cuma mau curhat, cuma mau merepet, ya kasihan itu ya. Yesus mengajarkan, aku tinggalkan Islam untukmu. Islam aku berikan kepadamu. Itu jelas dalilnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36, Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Dalam bahasa Ibrani, Islam untuk kalian semua. Itu artinya tuh dalam bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Tetapi Yesus menyebut Kristus akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan ini pasti gelarnya Kristen. Karena Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Sebenarnya, ketika kita berdiskusi dengan level pendeta, pastor, lulusan STT, dan seterusnya, ketika mereka menaikkan Yesus anak Maria sebagai tameng Tuhan bagi mereka, mereka pasti keteteran. Kenapa? Karena ruang lingkup pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, cakupannya hanya sebagai nabi tok. Cakupannya hanya sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Tetapi orang Kristen sebenarnya bukan menyembah kepada anak Maria. Bukan. Anak Maria itu cuma tameng aja. Hanya alat untuk melancarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus Kristus ini. Jadi iblis membungkus diri mereka dengan seragam Yesus. Tapi isi dalamnya bukan Yesus. Yesus mewanti-wanti pengikutnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya membungkus diri mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Orang Kristen, apapun titelnya, sehebat apapun dia memahami Bible, dia tidak sanggup kemudian menunjukkan data valid tentang keilahian Yesus anak Maria. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tetapi karena Kristen ini adalah pengikut dan penyembah Kristus, maka Kristen mencoba untuk memakai dua oknum. Jadi dia memakai oknum Yesus adalah manusia, mereka pakai untuk apa? Untuk melihat mukjizat-mukjizatnya, untuk menjual mukjizat-mukjizatnya. Tapi sebenarnya yang mereka ingin jual itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Sahabatku Bahar Matius, itu. Jadi orang Kristen itu menjual dua sosok, satu nama. Ada ilmu kau nih. Jadi Yesus Kristus anak Maria dijual, dan juga Yesus Kristus sang penyesat juga dijual. Kristen menggabungkan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah setan digabung menjadi satu, sehingga mereka sering mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itulah dia. Nah, jadi yang mereka hanya sampaikan itu adalah kebohongan, teman-teman sekalian.
Mereka bukan mengikuti Nabi Isa, enggak. Mereka tidak mengikuti anak Maria, enggak. Yang mereka ikuti adalah bisikan-bisikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau ada yang mau berdebat di sini, silakan. Kita kupas tuntas materi ini, bahwa sebenarnya kalian itu penyembah setan, bukan penyembah anak Maria. Baik, izin saya sapa Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Monitor Bang Denis. Panggilan kedua untuk Bang Denis. Bang Denis, Kristen atau Muslim Bang? Ini aja dah. Gak ada yang gelisah selain ini. Mas Pandi, kalau ada penghujang naik begitu, biarin, jangan di kick, biarin aja dia memperlihatkan kemampuannya. Ya. Bahwa mereka ya saudara. Ya. Salam, izin Bang Andi. Kristen. Iya, oke. Anda Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus ada berapa Kristus? Juru Kristus selamat banyak. dunia ada berapa? Kristus itu banyak. Matius 24 nomor 4. Sebab Kristus palsu Biar aku jawab. akan datang dan menyesatkan banyak orang. Diam dulu. Lakukan banyak mujizat. Sabar dulu. Kristen yang kami diam dulu, imani. Nyet. Lukas Nyet. 2 ayat. Nyet. Gantian kita, Monyet. Kalau saya sudah berbicara, kau jangan kayak kerah. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Paham? Paham? Manusia tak berakal. Kalau saya sudah persilakan baru kau ngomong. Oke? Jangan kayak jangan menggonggong terus kayak makananmu itu. Sabar. Oke. Kita mau memberikan itu kan? Kita mau memberikan edukasi. Udah kamu turun, kamu turun Nyet. Nyet, kamu turun. Tempatmu di neraka bukan di sini. Matius 24 nomor 24 jelas itu ya. Sebab Kristus palsu akan datang. Kalian itu pengikut Kristus. Nah, untuk mengetahui pengikut yang Anda ikuti itu Kristus palsu atau bukan, mari kita uji berdasarkan dalil. Oke? Jangan nyerocos. Santai, relax. Tunggu sampai selesai saya ngomong. Habis itu Anda ngomong. Gitu. Tadi anak monyet kalau mau diskusi, naik, dia tak ajarin caranya berdiskusi. Dinaikkan kembali si monyet tadi tuh. Siap Kanda. Tapi jangan kau bawa tabiat monyetmu di sini ya. Kau jadi manusia lah. Sekali-sekali kau jadi manusia. Kalau kau diskusi dengan manusia, kau jadi manusia dulu untuk sementara. Nanti ke gereja baru kau berubah jadi monyet lagi. Oke, jangan panjang-panjang. Sekarang kau jawab. Kristus mana yang kamu ikuti? Silakan. Oke, aku jawab. Kristus yang kami ikuti tertulis dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Pada hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir itu? Yesus. Itulah Kristus yang kami ikuti. Itu manusia atau bukan? Manusia ilahi. Dari mana kau dapat ilahinya? Dari mana kau gabungkan antara manusia dengan ilahi? Coba saudara jelaskan bagaimana ceritanya ada manusia ilahi. Setahu saya, yang bergelar manusia ilahi itu cuma Timotius, anak angkat Paulus. Yesus tidak pernah bergelar manusia ilahi. Kenapa Anda Timotius lahir dari perawan. Apa? Timotius lahir dari perawan. Timotius lahir dari perawan. Jadi maksudnya kalau dia lahir dari perawan itu artinya dia itu Tuhan gitu. Kau kata Timotius adalah manusia. Nanti dulu, sabar. Dengarkan. Seluruh anak pertama itu lahir dari perawan. Kenapa? Kenapa nangis? Mamamu sebelum melahirkan, dengar. Mamamu ketika melahirkan dia bukan perawan. Dia punya suami macam mama kau juga melalui persetubuhan. Dia punya suami. Dia punya suami, artinya kalau dia punya suami dia tidak perawan. Gitu. Macam kau tiada ilmu nih, Zum. Lah, kamu yang tak ada ilmu.
Semua Mama kau anak perawan? anak pertama itu adalah anak dari seorang perawan. Kecuali mungkin dari kalian. Perawan. Emak kalian itu mungkin tidak perawan lagi ketika bertemu dengan suaminya yang sah. Yang merusak perawan daripada istrinya itu adalah suaminya sendiri. Sehingga anak pertamanya lahir dari seorang perempuan yang perawan. Perawan yang digagahi oleh suaminya yang sah. Jadi seluruh anak kau pertama bukan itu melalui berasal dari diam persetubuhan. dulu, nyet. Persetubuhan. Nyet, diam. Kalau saya masih bicara nyet, kau diam dulu. Pisangnya belum saya lempar ke mulutmu, paham? Monyet. Mainkan aja nih, Bang. Mainkan aja nih, nggak ada urusan. Mama kau bukan bersetubuh dengan bapak kau baru kau lahir. Kutanya dulu kamu. Mamamu itu melahirkan anak pertama itu, dia bukan perawan tadinya. Tiada ilmu kau nih. Monyet turun di bawah kalau Macam gitu, tiada monyet. ilmu kau nih. Iya udah kau ke bawah, monyet. Kamu sudah dengan sadar mengakui emakku sudah tak perawan lagi ketika menikah sama bapakmu gitu. Dasar anak lontong. Semua anak pertama kalau dia itu mengikuti syariat Islam, ya, itu mereka semua lahir dari seorang perawan. Maksudnya perawan tadinya digagahi secara sah oleh suaminya, lahir anak pertama dari keperawanannya, tuyul. Jadi kalau Anda mengatakan orang lahir dari perawan itu adalah Tuhan, mati sudah kau sembah semua itu anak tunggal, anak sulung. Emang cocoklah kau jadi Kristen. Tabiatmu kayak monyet. Bang Aura, bising kali. Ayo Bang. monyet lain naik. Bang Aura, bising kali. Sebelumnya saya salam kenal ya, dari saya agama Katolik, Bang. Bagaimana konsepnya, Bang? Silakan. Silakan Bang. Katolik, Bagaimana saya konsepnya, tadi Bang? Apa yang dibahas, Bang? ya, yang dibahas itu Kristen ini menyembah manusia atau bukan manusia. Oh, itu. Ya, saya dari agama Katolik bisa menjawab itu. Silakan saudara. Silakan ditanyakan apa yang paling penting di dalam. Soalnya saya nggak bisa menjawab kalau terlalu nggak penting. Ya, ini pertanyaan saya. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Ya, begini, Bang. Hmm. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Pernubuatan Aduh, Yesaya. bukan itu yang saya. Ngapain kau curi-curi kitabnya Yahudi? Nggak perlu. Kitabmu aja langsung. Filipi 2 nomor 6. Dewa nuzul menjadi manusia, gitu aja kok repot. Di Kok mana di situ ngemis-ngemis. datanya disebutkan? Pertanyaan saya, kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Jawab. Saya menyembah Tuhan. Manusia atau bukan Tuhan? Manusia. Tuhan. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Bukan manusia tapi Tuhan. Bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria. Betul? Tapi itu roh Allah yang dilahirkan sama Maria. Berarti kamu nggak menyembah anaknya Maria, betul? Begini, Bang. Begini nasib. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Aduh, ilmu dari mana kamu dapatkan itu? Ilmu dari mana? Aduh, berat saudara. Apologet Islam ini agak miring ya, saudara. Dari mana kau dapatkan? Yang kamu ingin sampaikan itu Filipi 2 nomor 6 kan? Di Filipi 2 nomor 6. Kita belum jelaskan, Abang sudah cekcok. Iya, bukan masalahnya. Anak Maria ini manusia atau bukan? Kutanya dulu. Iya, Abang niat bertanya enggak? Justru saya bertanya, tapi saya membutuhkan Tapi jawaban yang jujur. belum selesai saya jelaskan. Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Ya, belum saya jelaskan, Abang sudah berbicara. Jangan Gimana berbohong. itu, Bang? Maria ini melahirkan manusia atau bukan? Niat bertanya enggak, Bang? Saya belum jawab, Abang udah bicara. Ya sudah, silakan Anda jawab.
Saya belum bicara, abang udah menjawab. Jadi Wahyu salah, Bang. dirahmah, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, pertanyaan saya Makanya jelas. diam dulu, biar saya Iya, yang saya diam. jelaskan. Kalau Oke, memang silakan. pertanyaannya saya menyembah manusia atau bukan. Silakan. Saya bisa jelaskan itu, Bang. Di ayat Maria kita, melahirkan kucing atau melahirkan manusia? Jawab. iya, betul. Sebentar. Kan saya kan dari agama Katolik ya. Berarti saya pakai perjanjian lama kan? Itu kitabnya Yahudi. Kecuali Anda dari Yahudi, baru pakai kitabnya Itu Yahudi. masih dilarang orang makan babi, Bang. Ini orang Kaliteng, kitabnya perjanjian baru, surah Paulus. Ya, itu kan untuk Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Mana itu? Yang berasal dari sperma Daud. Ayat mana Roma itu? 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 ya? Iya, Bentar saya cari. silakan. Ada di bawah meja itu. Sperma tahu. Dia nggak tahu nanti ke sana banyak, Pak. Enggak apa-apa, Mas Andi. Bentar. Ada motor di sini. Iya, jual. Tentang anaknya dari Roma 1 ayat 3 ya? Ya, Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bentar saya jelaskan. Matikan Ya. dulu efeknya, Bang. Efek yang tepuk tangan itu yang ketawa-ketawa itu matikan dulu. ya Bang. biarin aja orang lagi happy kok dengarkan supaya kelucuanmu. kita jelaskan Hmm. tentang Apa lagi? anaknya yang Menurut menurut daging. diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Ini saya jelaskan ya. Ya, Bukan asumsi, Bang. Bukan asumsi. silakan. Ya. Bukan asumsi ya. Iya. Di sini dijelaskan dari keturunan Daud. Karena Iya. Yesus memang keturunan Daud. Iya. Tapi jika abang bertanya dari sperma siapa, bolehkah abang tahu itu suaminya Maria itu siapa? Suami Maria itu Yusuf. Iya, tapi dia enggak ini. Bentar, saya cari lagi. Suami Maria kan Yusuf ya? Ya. Ya. Terus Bentar, saya cari lagi. mau kemana? Ke ini Seorang aja bagus. seorang Yohanes 3 nomor perwira. 6 aja. Yohanes 3 nomor 6 bagus. Oh, Cocok Yohanes itu. 3 nomor 6. Iya, baca. Bentar ya, saya baca ya. Iya. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria daging enggak? Maria daging, tapi dia mengandung Melahirkan apa? Melahirkan apa kalau daging menurut dalil itu? roh. Melahirkan manusia, tapi bukan daging, roh. Mati nih dia. Rusak mesin. Ganti mesin aja, Bang. Rusak. Bentar, Bang. Abang tanggapannya gimana, Bang, soal Roma Yesus ini, itu Roma 1 keturunan ayat 3? Daud. Keturunan Daud. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Spermato Daud. Iya, tapi ada nggak di situ tafsirannya bahwa itu terlahir dari sperma, Bang? Di situ ada Artinya nggak dijelaskan? keturunan. Gen. Daud. Iya, berarti- dalilnya mana? Dalilnya mana, Bang? Loh. Roma 1 nomor 3 itu loh. Dalilnya mana bahwa dia lahir dari sperma? Dalilnya mana, Bang? Itu Roma 1 nomor 3. Iya, dalilnya bahwa dia lahir dari sperma di mana, Bang? Bisa nggak Roma ditunjukkan? 1 nomor 3.
Iya, keturunan Daud, tapi memang spermanya dari mana, Bang? Dari siapa, Ya dari Bang? Daud. Dalam bahasa aslinya itu sperma. Iya, dalilnya ditunjukkan. Sperma atau Daud artinya sperma dari Daud. Memang Daud pernah menghamili Maria. Saya tanya, Oh, Bang. Daud punya bini. Iya, siapa namanya? Daud punya bini Siapa bernama namanya? Arya. Berseba. Siapa? Berseba. Berseba. Bukan Maria ya? Bukan Bukan Maria ya? Maria itu keturunan daripada Daud. Berarti Jadi- ibunya Yesus, itu berasal dari sperma Daud. Ya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang sperma itu. Lah, Roma 1 nomor 3, Cap Kangkung. Roma 1 ayat 3 ya? Yuk, Puput. Roma 1 ayat 3. Bukan. Lah, bukan. Gimana, Bang? Roma 3 Roma nomor 1 ayat 100. 3. Tentang ayatnya. Tentang anaknya. Ya. Abang bisa buktikan Yesus itu anak Daud. Lah iya itu kan astagfirullahaladzim. Dalilnya mana? Saya tanya. Roma 1 Dalilnya mana? nomor 4200,3 FN. Itu dia. Gak ada yang berdiri kami, Bang. Alamak. Mesinnya rusak. Lagi upload ini. Kembali ke topiknya, yang dilahirkan Maria siapa? Bang, Itu. Bang, Bang. Begini saja, Bang. Begini saja, Bang. Saya bisa kan bertanya. Gimana kamu mau bertanya dijelaskan pun jawaban saya nggak akan pernah bisa masuk di Saya otakmu. bisa nggak bertanya sekarang, Bang? Ya, ini coba. Saling kirim jawab pertanyaannya, karena ini kan diskusi. Coba. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Coba. Ya, sekali saja. Coba. Banyak lagi nih. Better ya? Ya. Nah, kalau yang kayak begitu, ya. kalau yang kayak begitu, lihat aja. Karena bukan hanya Yesus kemudian yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis pun itu dari sejak dalam rahim ibunya itu sudah penuh Roh Kudus. Sedangkan Yesus nanti dibaptis baru nampak Roh Kudus di situ seperti burung merpati. Begitu jawabannya. Gimana? Benar tidak? Bang, begini Bang. Begini Bang. Boleh ya? Benar tidak jawaban saya? Boleh nggak saya tanya sekali saja Bang? Loh, tadi nggak bertanya rupanya. Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Tadi Bang, itu pertanyaannya kan Al-Quran? sudah. Belum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Karim. Tadi kamu sudah bertanya loh. Lolo. Si Panda sana nanti. Waktu masa kita belum Katolik kita tantang. Danggi mo mareko dak musengke pea. Demu patuak. Iyo naturaya ko. Iya, isolasi raki. Oh iya, betul aja. Si Panda itu raya ko. Peraya. Jadi mas sila Bang. Perokok. Din lami siya lakpedan nanti. Ya betul kusang aku. Bang. Apa nasanga to pia bebe? Saya boleh nggak bertanya sekali saja? Lah tadi kan Anda sudah bertanya. Belum tadi. Tak, Tentang sudah. Al-Quranmu. Tentang Al-Quranmu. Oh, Ada nggak tentang tadi saya tanya? Tentang Al-Quran. Oh iya, silakan. Ya. Ada nggak tadi saya tanya? Silakan. Dalam Al-Taubah ayat 1-3 tentang apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar memerangi orang-orang kafir yang ada di dekat mereka. Makanya Apa ini? Apa? Surat At-Taubah. sekarang dilarang untuk Surat dibangun di At-Taubah Aceh ayat karena keberapa? ayat inilah yang memecahkan apa Pancasila itu. Oh, kamu sudah pernah diperangi? Toraja pernah diperangi orang Islam? Ya ini kan ayat ini kan memerintahkan kepada orang-orang kamu untuk memerangi orang kafir. Bagaimana itu? Nah, sekarang pertanyaan saya, pernah ndak orang Toraja diperangi sama umat Islam? Pertanyaan nggak pernah, tapi pertanyaan saya,
Ayat ini artinya untuk apa ini bang? Memerintahkan orang-orang untuk memerangi itu orang Kristen. berbicara mengenai perang pada saat itu. Memerangi orang kafir di sekitarmu. Yes, pada saat perang, pada saat orang kafir memerangi umat Islam, lalu kemudian umat Islam membalas, di situ terjadi gencatan senjata. Tapi ternyata orang-orang kafir mengkhianati perjanjian gencatan senjata itu. Maka besok muncul lagi kita bang perintah. ketemu di Masjid Bolu bang. Saya lagi nih bang. Oke udah lah ya. Saya pamit dulu bang. Mau kemana? Mau kencing bang. Oh, jangan lupa minum kembali kencingnya ya. Lanjut. Saya undang ya bang ya. Saya undang besok bang. Terrokok kan juga ada hitam. Bang Anda keparang. kurang kayong Masjid Bolu masih abang. Beranilah. Besok kita ketemu ya. Follow ya. Boleh. Untuk diskusi ya. Ye. Besok ketemu kita di Makale ya. Bukan bang. Di Masjid Rantepao bang. Pusatnya. Iya Pak, Rantepao besok. Iya. Rantepao ya. Ye. DM aja besok ya. Kita diskusi ya. Baik, Paman. Biar saya yang DM, nanti kumpul semua teman-teman yang Kristen, Pastor Romo, pendeta. Bukan. Kita satu-satu. Enggak. Tidak bisa, harus banyak lawannya Bang Zuma, nggak bisanya satu orang. Enggak bang. Habis itu baru kita ke Londa ya. Kamu kan bukan Suma bang. Iya, tadi katanya mau kebelet pipis. Lalaku mau masuk mengiru. Woi, ambil nape lalaku mengiru. Ngande babi. Terus. Perkata sangat sama nih. Tanda salam le. Iya, maksudnya kita kan besok kan diskusi bang. Iya. Oke. Saya boleh bertanya, Saudara Aura? Boleh saya bertanya? Oke, gua. Tanya aja lah. Oke, baik. Kenapa orang Toraja itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Kutanya tahu nah. Apa? Kecuali kamu. Wah. Sudah senang tadi. Ditombak lagi. Kenapa bang? Pertanyaannya kurang jelas bang. Kenapa orang Toraja itu cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng kecuali kamu? Kenapa? Terus? Kok terus pertanyaan saya? Kenapa itu orang Toraja kan? Cantik-cantik. Orang Toraja cantik-cantik. Iya, dan ganteng-ganteng. Kecuali kamu. Wah, karena orang Toraja itu ganteng-ganteng bang. Maaf ini ya. Ya sudah dulu bang ya, sudah dulu. Ya. Saya lagi minum bang. Ye. Nggak baik kita debat bang kalau lagi minum. Iya, lanjutkan. Orang mabuk diajak ngomong. Anak sekolah. Lebih bagus dia mabuk daripada dia tidak mabuk. Ini masih terarah. Kalau dia tidak mabuk, lebih parah lagi. Iya juga sih. Karena kalau dia mabuk begini, tidak ada kesempatan untuk akal-akalan. Jujur apa adanya. Ya toh? Tapi kalau dia lagi tidak mabuk, akal-akalannya muncul. Menghina, menista, itu muncul semua itu kalau dia tidak mabuk. Tapi kalau tidak mabuk dia ngomong kayak orang mabuk. Ya itu dia, lebih parah dari orang mabuk. Iya juga sih. Bang Zuma banget yang ngadapin yang kayak gitu ya. Kenapa? Sabar bener ngadapin yang kayak gitu. Asal jangan yang ngeyel bang, yang kayak tadi yang kupanggil monyet. Ya itu parah itu. Itu sudah lama pasien saya tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf bergabung. Salam dari Sulawesi Tengah. Ya, di mana di Sulawesi Tengah mbak? Saya di Palu Timur, Bang. Hah? Di pusat kotanya di Palu Timur, di Jalan Dr. Sutomo.
Oh iya. Saya juga Bugis, Ogi Sinjai. Oh. Sudah lama Cuman, di Jawa enggak? Di mana? Di Jawa sudah lama. Bukan Jawa, Bang. Sulawesi. Oh, di Sulawesi juga? Iya, Sulawesi. Oh, besar lahirnya di sini. Cuman Bapak pendatang dari selatan, Sinjai. Gitu. Sinjai berarti Bugis dong? Iya, Bugis. Kenapa dialeknya kayak orang Jawa? Atau mungkin karena di sini bergaulnya banyak yang ini, teman-teman itu yang seangkatan itu banyak orang Jawa. Gitu. Pantesan sekali ngomongnya, mirip sekali orang Toraja. Iya, gimana kabar di sana di Palu? Alhamdulillah Bang, baik. Jalan-jalan Bang ke Sulawesi. Mati ya, jauh kali itu. Mati nih. Banyak pakan riangnya di sini Bang. Ada kaledo. Apa itu? Ada kaledo itu sejenis tulang sapi, tapi yang iganya itu Bang. Tulang sumsumnya itu. Kalau di sini namanya coto. Saya sering makan coto Bang. Di sini kalau di Palu banyak penjual coto, rata-rata orang Makassar. Oh iya. Kalau di sini kan Dewi di sini, kalau di sini salode itu tulang biawak, itu. Ada nggak ini? Ada nggak makanan yang paling menyeramkan di Palu sana? Kalau di Palu sih makanannya paling menyeramkan. Kalau buat saya sih ular kayaknya Bang ya. Oh, belum ada papanya itu. Dibandingkan kami di Sulawesi Selatan ini belum ada papanya. Makanan yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan itu apa? Mau tahu? Mau tahu? Apa? Sop saudara. Saudaranya aja di sop. Kalau di sini, kalau untuk di Sulawesi Bang, alhamdulillah. Kalau untuk makanan rata-rata kebanyakan ya halal, rata-rata banyak yang halal lah. Kalau untuk makanan Muslim ada juga tapi terbagi begitu. Iya. Saya itu tadi dengar diskusinya sempat kayak bagaimana Bang ya? Nggak ngerti loh yang tadi masuk itu aura ya. Itu kayaknya ngawur itu bicaranya, nggak jelas. Dia akui kok dia tadi lagi asumsinya kan dalilnya kan sudah diberitahu. Dalilnya ini spermanya dari mana? Tapi kok kayak dibolak-balik begitu, nggak paham dia. Iya. Dia Saya lagi sih, Bang, mabut. Oh pantas. Saya Bang juga bukan orang yang ahli agama, tapi sebagai seorang Muslim artinya lebih banyak belajar lah Bang. Saya sering itu loh buka-buka Bang Zuma punya apa namanya? Itu kadang-kadang dengan ini yang Bang Edis ya. Edis Sering TV buka ya. apa tadi? Sering buka apa? Bang Zuma punya baju. Bukan ya Allah. Apa tadi saya salah dengar? Maksudnya saya sering lewat di beranda. Itu duetnya Bang Zuma sama Bang Edis. Masalah agama gitu, bahas masalah agama. Siap, kirain tadi. Iya enggak. Janganlah nanti ada yang marah loh. Kalau nanti dibilangin buka bajunya, wah ya Allah. Apa namanya? Bang, di Sulawesi ini ada keluarga ya? Sulawesi ada. Kebetulan kami dari Jawa hijrah ke Sulawesi. Pare-pare? Bukan. Kami di Makassar. Oh, Makassar. Saya banyak keluarga Bang di Makassar. Cuman saya belum pernah injak Makassar, belum sih. Kalau untuk Sidrap, Sengkang, Sinjai, Pare-pare, Pinrang, Pangkep itu sudah sering. Cuman kalau untuk ngapain jual sayur, sarung sutra kita. Enggak lah, jalan-jalan lah sama keluarga. Oh, iya. Jalan-jalan itu. Ini Bang, saya kan tadi sempat memberikan pertanyaan ke orang sebelah kan. Ada Bang siapa namanya Sirait Sinaga begitu. Nah, pertanyaan yang pernah Abang lontarkan itu waktu di VT-nya Abang kan saya lihat. Terus saya bertanya lagi ke beliaunya, itu kenapa Bang? Nggak ngerti aku. Jawabannya itu muter-muter. Lawannya Kristen. Iya, orangnya Kristen. Saya tanya begini Bang, tapi saya nggak masuk di live-nya ya. Saya hanya komen di bawah. Tapi memang kadang-kadang mereka itu bikin sakit hati.
Makanya maksudnya dengan perkataannya itu, dan selalu menyudutkan, selalu merasa mereka itu selalu benar, tapi ya sudahlah, jangan, karena kalau selalu juga buka mereka punya fiti-fiti itu, waduh, bikin emosi yang adanya. Iya. Nah, saya bertanya kan begini, saya sempat kopi yang pernah Bang Zuma bilang begini, tua mana, Bunda Maria atau Tuhan Yesus, ya kan? Pernah kan Bang? Iya. Sempat abang ada pertanyaan itu kan. Nah, terus jawabannya itu nggak masuk di akal. Memang dia bilang lebih tua Bunda Maria daripada Tuhan Yesus, tapi dia bilang Bapak, itu kan berarti samanya Tritunggal dong. Iya, kayaknya begitu deh. Iya, nggak ngerti lah. Iya. Oke, mungkin begitu aja deh. Adek Wi, ini iya Bang. lintas agama ya. Mohon maaf, saya izin mungkin harus turunkan sekarang biar kita lanjut diskusinya. Makasih banyak ya. Udah cerita-cerita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Guinever. Silakan buka mikrofonnya, Bang. Ya, Kristen atau Muslim, Bang? Oten. Oh iya, kentara dari baunya Bang, silakan Bang. Emang baunya Oten gimana Bang? Bau B2 itu, B2 kan kalau dimakan bau itu dagingnya kecium sampai di sini gitu Bang. Bang, tergantung cara masaknya. Kalau saya sih bau-bau lucu. Kenapa lucu Bang? Karena kakinya pendek. Bukan. Karena setiap diskusi pasti Otennya lucu. Iya Bang. Kalau mau bertanya Bang, kan di Muslim kan ada yang namanya. Bisa nggak suaranya dikecilin sedikit Bang? Terlalu besar suaranya, sakit telinga. Kecilin sedikit. Lah Bang, nanti ketahuan saya Bang, nggak enak. Oh, ya sudah, kalau gitu besarin. Lanjut. Kan kalau di Muslim kan ada yang namanya mati syahid. Bang ya. Iya. Itu karena membela agama. Iya. Ya kalau itu memang cara kayak agama yang benar. Terus bagaimana kalau yang di zaman Nabi Muhammad kan ada yang ada yang memerangi Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan orang bukan Muslim yang memerangi Nabi Muhammad, tapi dia sudah tahu kalau yang diperangi itu Islam, tapi dia belum tahu ajarannya itu terus kalau mati itu dia kemana Bang? Orang di luar Islam mati. Iya, pas saya kan lihat-lihat pas zaman Nabi Muhammad itu loh. Maksudnya gimana nih Bang? Izin Bang, saya nanggap kayaknya. Boleh izin sebentar Bang? Silakan. Ya, si Jennifer ini kayaknya bilang maksud dia bagaimana dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad tetapi belum mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Begitu bukan maksudnya? Iya Bang. Ya gitu. Silakan Bang Zuma. Memerangi Nabi Muhammad berarti kan sudah kafir namanya. Nabi Muhammad sebelum mengajarkan Islam, beliau tidak pernah diperangi. Tidak ada yang memerangi Nabi Muhammad. Nanti setelah dia menyeru kepada orang-orang kafir untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, barulah beliau diperangi. Artinya yang memerangi beliau adalah orang-orang kafir. Kafir yang memerangi Nabi Muhammad ya neraka. Seperti itu saudara. Jangankan mereka yang memerangi Nabi Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad padahal dia sudah sampai Islam kepadanya,
mati kekal di neraka. Tapi kan yang saya maksud itu yang orang yang benar-benar belum tahu cara kayak umpamanya cuman diajak ayo perangi orang ini ajarannya sesat, ayo, terus dia mati gitu loh Bang. Ya sama, kan diajak perangi, kan perintahnya jangan membunuh, kan ada. Kalau dia orang Kristen atau dia orang Yahudi, kan cuma dua itu yang senantiasa ingin membunuh Nabi Muhammad. Tidak ada perintahnya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy yang tidak pernah kemudian datang kepada mereka Nabi atau Rasul, seketika itu kemudian membenci Nabi Muhammad, jatuhnya kepada pembenci orang-orang kufur. Jadi tak ada yang pernah memerangi Nabi Muhammad itu karena tidak mengerti apa itu Nabi Muhammad, siapa beliau. Ketika mereka diajak, bukankah di dalam kitab mereka dituliskan Matius 19 nomor 16, jangan kau membunuh. Kan gitu poinnya kan. Nah, ketika mereka diajak membunuh ya berdosa berarti. Oh ya ya. Nah kan gitu Bang. Apa sama itu lagi, saya kan baru tadi lihat filmnya Nabi Muhammad yang kecil itu, yang difilmkan, tahu kan Bang? Yang mana ini? Yang The Messenger of God. Nah itu kan ada pendeta Nasrani yang yang kitabnya ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Itu kitab yang itu tuh sekarang kok nggak ada di kita gitu. Iya, karena kitab yang datang hari ini hanya terjemahan yang dibawa oleh Belanda. Terjemahan dalam bahasa Belanda, terjemahan dalam bahasa Inggris, masuk ke Indonesia. Jangan terlalu jauh Bang. Jangan terlalu jauh. Antara terjemahan satu dengan terjemahan lain itu sudah berbeda. Apalagi yang 1400 tahun silam. (1400 tahun silam) kayak mana model kitabnya itu orang Nasrani? Bisa Anda bayangkan? Sedangkan dari sejak Indonesia merdeka, ada lembaga Bible berdiri, sudah berapa kali terjadi koreksi dan revisian dalam Bible. Apalagi 1400 tahun, apalagi di wilayah yang berbeda. Orang-orang Nasrani seperti Siti Khadijah misalnya, atau pendeta siapa namanya? Pendeta? Berarti Bang, pendeta siapa yang ingat? Bukhari. Kok Bukhari? Bukhairah, iya betul. Berarti orang-orang Nasrani itu kepercayaannya itu Yesus Tuhan atau tidak Bang? Bukan, orang Nasrani itu pertama kalinya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti tidak menuhankan Yesus. Yes, nanti setelah ajaran mereka diambil, lalu kemudian dicampur adukkan dengan ajaran paganisme Roma Yunani, terjadi sinkretisme. Ya, dia nikahkan, dia gabungkan itu, lahirlah Kristen. Awalnya Nasrani itu yang tidak ambil siapa Bang? Ya orang-orang yang ada pada masa itu, yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagian dari mereka juga adalah ahli kitab yang merubah-rubah kitab itu sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menyusun sebuah buku, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini yang disifati oleh kitab saudara. Seperti sejarah pengkanonan kitab. Apa tujuannya kitab itu dikanon? Untuk dijadikan satu standar kepada siapa? Yahudi atau non-Yahudi? Untuk non-Yahudi. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi tidak diragukan lagi.
bahwasanya kitab yang Anda genggam itu adalah bukan kitabnya para nabi, bukan murni ajaran para nabi. Tetapi kitab yang Anda pegang hanya berdasarkan atas penyelidikan dan seterusnya. Tapi kitab saya itu termasuk dalam 4 kitab yang Anda imani enggak? Saya tidak beriman kepada kitab saudara. Kami tidak beriman kepada kitab saudara. Kami beriman kepada Al-Quran yang memberitakan adanya kitab-kitab yang ditulis dengan tangan sendiri dan berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah, sekarang kalau ingin membuktikan kebenaran informasi 1400 tahun dari Al-Quran, coba, apakah Elohim atau Yod-He-Vav-He atau siapapun yang menurut sangkaan Kristen itulah Tuhan yang sebenarnya, pernah nggak berfirman kepada Lukas? Pernah tidak berfirman kepada Matius, kepada Yohanes, kepada Markus? Nggak pernah kan? Mereka menuliskan dari hasil data-data penyelidikan atau susunan-susunan berita yang mereka salin atau mereka dengarkan dari kesaksian-kesaksian. Tuhan pernah berfirman melalui malaikat kepada mereka? Nggak pernah. Bahkan sejatinya, saudara, sejatinya yang menjadi sumber satu-satunya firman itu adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang punya validasi untuk memberikan kepada orang-orang menuliskan firman yang diterima dari Tuhan. Berarti beliau wajib hukumnya menyampaikan kepada murid-murid, kepada penulis kitab saudara misalnya. Tapi apakah fakta itu ada? Apakah kenyataan itu ada? Enggak ada. Kenyataannya enggak ada. Lukas enggak pernah bertemu Yesus. Matius penulis Bible dan juga Yohanes penulis Bible. Itu orang-orang yang menulis buku Matius dan orang-orang yang menulis kemudian buku Yohanes. Orang yang menulis Matius dan Yohanes itu tidak pernah kemudian bertemu langsung dengan Yesus. Itu fakta. Berarti apa kayak Matius, Lukas, siapa aja itu nama-nama yang di buku itu bukan murid Yesus? Iya, bukan. Markus, Lukas itu 2 orang pengikut Paulus. Matius bukan murid Yesus yang nulis. Baca Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus yang nulis. Baca Yohanes 21 nomor 24 dengan nomor 25. Itu fakta. Jadi Al-Quran benar dong. Yes. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastahruna samanan qalila. Al-Quran saya loh. Makanya orang barat, orang-orang yang cerdas mempelajari Quran lalu melihat fenomena dalam Bible, mereka memilih mu'alaf. Eropa saat ini sudah meninggalkan Bible. Sedikit demi sedikit mereka sudah tak percaya lagi Bible. Agama Kristen bagi mereka itu adalah bukan satu jalan satu-satunya. Hanya karena mereka belum menemukan Islam. Andai saja orang Barat, para pemikir-pemikir Barat itu hidup di Indonesia dan bertemu dengan kami, saya yakinkan mereka seketika ini juga akan mu'alaf. Kenapa? Mereka adalah pemikir-pemikir. Nah inilah makanya saya bilang, seperti siapa namanya? Si Edis. Anda kan sudah ada di barat sana, di luar negeri sana. Cari Islam yang ada di sana, ajak berdiskusi. Jangan lagi kau berdiskusi mengajak orang Indonesia. Cari kau di mana? Di Amerika misalnya. Ya cari Islam Amerika. Coba kau injili mereka. Sanggup enggak kalian? Jangan cari yang ada di Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang barat itu lebih hebat dalam ketika mereka mu'alaf, mereka mengkaji Quran itu dengan menggunakan akal sehat. Seperti itu, saudara. Jadi, ya kitab saudara itu sekali lagi bukan firman Tuhan. Apa dasarnya Anda mengatakan Lukas menuliskan firman Tuhan? Coba. Nggak ada kan? Cuman percaya doang. Berarti Bible itu nggak ada yang seperti kayak Nabi Muhammad yang
diwahyukan terus dicatat dalam Bible itu nggak ada. Kalau di dalam Al-Quran, satu yang perlu saudara pahami, Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu tentang kitab-kitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Abraham, siapa itu Nabi Musa. Nabi Muhammad buta tentang itu semua. Nabi Muhammad tidak paham apa itu Taurat, apa itu Injil. Nabi Muhammad tidak paham itu semua. Tapi ketika wahyu datang kepadanya, dia berbicara bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang diterima dari langit, itu yang disampaikan. Terlepas benar tidaknya, biarkan zaman yang menentukan itu. Biarkan kemudian ilmu pengetahuan yang memberikan filternya, benar tidaknya apa yang diucapkan itu. Nah, faktanya yang terlontar dari lisannya itu adalah seluruhnya kebenaran. Artinya, karena dia tidak ngarang, berarti siapa yang mengajarkan itu? Pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan penulis-penulis Bible. Mereka menuliskan bukan dari wahyu. Mereka menuliskan atas dasar penyelidikan. Maka syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena dia selidiki. Kalau hasil penyelidikan berarti hasil asumsi pribadi. Kesimpulan akhirnya itu adalah sesuai dengan kehendak dan kemampuan dia untuk mencatat. Sedangkan pewahyuan tidak. Salah ataupun tidak salah, ini yang harus saya sampaikan. Silakan sama yang menilai benar tidaknya. Itulah yang disifati Al-Quran. Itu baru wahyu. Makanya, kalau dikatakan bahwa wahyu itu harus diterima sama orang yang cerdas duluan, itu mencurigakan. Kenapa kalau orang cerdas? Ya namanya orang cerdas kayak Paulus. Paulus itu orang cerdas, dia adalah orang Farisi, dia orang pintar, maka dia mampu menulis surat. Apapun dia bisa karang karena dia adalah peneliti dari kitab-kitab Tanakh. Itulah Paulus. Sedangkan Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin menuliskan tentang adanya kehidupan di bawah laut, adanya embrio, bagaimana kemudian dia menjelaskan tentang sidik jari, adanya api di bawah lautan dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Sementara dia orang ummi, orang yang tidak paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalau Paulus menceritakan sebuah narasi, wajar wong dia itu ahli kitab. Namanya ahli kitab berarti pakar kitab. Mampu ndak ngarang kitab orang yang ahli kitab? Mampu. Mampu. Kenapa tidak? Dia ahli. Dia ahli Taurat, bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat dalam hal pengetahuan terkait dengan hukum Taurat. Berarti hebat dong, dia bisa ngarang apa saja kan. Nah, Lukas melakukan penyelidikan. Markus pengikut Paulus yang disarankan Paulus kemudian untuk mengikuti apa yang menjadi pola pengajarannya. Bagaimana dengan Matius? Matius juga itu adalah peneliti, pengarang. Penulis Yohanes juga demikian adanya. Penulis yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian orang. Lalu standarisasi firman Tuhannya di mana? Enggak ada. Berdasarkan Al-Quran tidak ada. Bagaimana dengan berdasarkan Yesus? Yesus mengatakan apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, itu yang diceritakan. Saya ulang, kata Yesus, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Lukas mendengar enggak? Enggak. Enggak ada kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad, apa yang didengarkan dari malaikat Jibril, itu yang disampaikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Yesus, roh kebenaran. Oh, seperti itu. Ya, syarat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari dirinya, harus dari yang didengarkan. Bukan dari penyelidikan, bukan dari sadur menyadur, bukan dari proses belajar, bukan dari penelitian pustaka, bukan. Tapi apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Benar tidaknya silakan orang yang berilmu, orang yang berakal,
orang yang kemudian melakukan karya ilmiah untuk menjelaskan dan menguraikan serta menyimpulkan isi Quran. Al-Quran ini salah atau benar? Nabi Muhammad tidak mengukur, oh ini pasti benar, oh ini salah, harus ditambahin, harus dikurangi. Enggak. Seketika apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Silakan alam semesta menguji kebenaran Al-Quran. Yang jelas aku hanya menerima dari Tuhan. Dan kalau yang kuterima ini bukan dari Tuhan, pasti syarat dengan kesalahan. Kalau dari iblis, pasti syarat dengan kesalahan. Tapi kok dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mustahil padanya ada kesalahan. Nah sekarang uji Al-Quran. Tunjukkan, wahai manusia, ajak seluruh sekutu-sekutumu, tunjukkan kesalahan Al-Quran itu jika ada. Nah, ada yang mengatakan, saya Bang Suma, kenapa? Saya mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran, silakan. Maka dia bercerita tentang apa? Tulah Nabi Musa. Kenapa di dalam Al-Quran begini dan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Kamu menguji Al-Quran terkait tulah, dasar pijakan referensi buku yang kamu pakai yang mana? Oh, Perjanjian Lama. Nah, ini ditertawakan. Perjanjian Lama itu bukan firman Tuhan. Perjanjian Lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang diterjemahkan mulai dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang mendasari dasar pijakan 3 sebelum Masehi sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan hidup tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada selisih 1100 tahun antara Nabi Musa yang bercerita tentang tulah dengan cerita yang muncul di terjemahan Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mana yang menjadi rujukan kemudian? Siapa yang menerima dari Nabi Musa memberikan kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada ke-72 rabi-rabi yang menerjemahkan kitab Tanakh, kitab Torah. Siapa yang menjamin bahwa itu tetap benar? Tulahnya seperti ini, Al-Quran salah. Tidak ada jaminan. Apatah lagi Bible, perjanjian baru, alamak. Saya saudara, saya nih kalau saya ditanya, andai saya seperti saudara nih, yang kupikirkan itu bukan masalah perut. Yang kupikirkan itu masalah kehidupan saya berikutnya. Kalau saya dalam beragama, bermasalah dengan agama saya, maka ini adalah tanda-tanda celaka besar. Sebuah agama, satu agama, memiliki kitab yang bermasalah, maka agama itu bermasalah. Segala-gala yang ada di dalamnya itu adalah masalah. Dan hanya bisa mendatangkan masalah. Dan orang yang mengimani itu akan mati dalam masalah yang diciptakan dirinya sendiri. Apa mungkin boleh dikatakan firman Tuhan bisa dikoreksi? Apa mungkin perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, kemudian aturan-aturan Tuhan bisa direvisi oleh manusia? Mustahil. Fakta di lapangan, kitab saudara bisa direvisi, kitab saudara bisa dikoreksi. Berarti dengan kata lain, kalau kitab saudara firman Tuhan, berarti ciptaan Tuhan bisa mengoreksi sang Tuhan. Gila nggak tuh? Agama apa yang seperti ini? Dia mampu mengoreksi dan memperbaiki serta merevisi firman Tuhan. Ini agama apa ini? Sedangkan agama yang benar adalah agama yang memiliki buku panduan yang disebut kitab Wahyu, yang berasal dari langit, yang manusia tunduk berserah diri kepada setiap item-item not, gelombang irama yang muncul di dalam kalimat-kalimat tersebut, kalimat Allah tersebut. Bukan manusia mempretelinnya, bukan manusia merevisi dan mengoreksi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang dikatakan firman Tuhan, itu sudah paku mati kawan, tidak bisa dirubah. Mau zaman seperti apapun modelnya, mau era seperti apapun canggihnya, mau kehidupan manusia sampai kepada pencapaian yang supra luar biasa, kitab suci tidak boleh dirubah. Dan kalau itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, sehebat apapun kehidupan manusia, pasti kitab itu seirama dengan keadaan yang ada. Tapi kalau karangan manusia, hasil penyelidikan, dia keteteran. Jangan kau pakai original teksnya. Kenapa? Sudah tidak zaman. Lalu apa dong?
kita pakai terjemahannya aja. Apa alasannya? Kalau terjemahan masih bisa direvisi. Terjemahan masih bisa dikoreksi. Loh, kok ada revisi koreksi? Maksudnya apa? Iya dong. Kalau tahun ini rasa bahasa dan cipta rasa bahasa itu sudah berubah, makna sebuah kata dalam bahasa manusia itu sudah berubah, maka boleh dong terjemahan kita perbaikin. Boleh dong kitab kita ini direvisi. Demi apa? Demi untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam beragama. Kita menginginkan orang mentuhankan selain daripada Tuhan. Ya buat revisi lagi, koreksi lagi. 50 tahun ke depan, yang disebut sendal bisa berubah menjadi daun pintu. Sesuai dengan selera. Kenapa? Ya terjemahan. Makanya saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, tidak cukup waktu lama untuk saya tinggalkan agama itu. Kenapa? Mustahile firman Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dikoreksi dan bisa direvisi dan diperbaiki oleh manusia. Mustahil. Sedangkan Kristen tidak punya senjata. Yang Kristen punya cuma terjemahan. Supaya dianggap itu lebih valid, lebih sahih, disebutlah Bible itu dengan sebutan Alkitab. Supaya itu lebih enak lagi, disebutlah di dalamnya kata Nabi, Rasul, Allah. Demi apa? Demi untuk memuluskan misi daripada adanya Bible tersebut. Kalau firman Tuhan tidak begitu, kawan. Firman Tuhan itu kamu mau hantam di lautan, lautan tak berubah, tak mampu merubahnya. Anda mau buang dia di udara, di langit, langit tidak bisa merubahnya. Anda mau leburkan di bumi, bumi tidak mampu merubahnya. Apalagi cuman manusia-manusia picik, tidak akan pernah mampu untuk merubah. Kenapa? Ini kalimat pencipta langit dan bumi. Sebagai presiden misalnya, tidak ada yang bisa merubah titah presiden. Apa yang sudah menjadi keputusan presiden, itu tidak bisa dirubah. Kecuali atas persetujuan presiden itu sendiri. Kecuali atas perintah presiden itu sendiri. Baru bisa. Tapi kalau ada presiden punya titah dirubah-rubah oleh menteri tanpa sepengetahuan presiden, aturan-aturan tadi itu bukan lagi menjadi keputusan presiden. Itu sudah asumsi para menteri. Begitulah keadaan Al-Quran. Al-Quran kalimatullah, EGP dengan zaman manusia, EGP dengan kemajuan zaman, EGP dengan perkembangan zaman ini. Nggak ada itu cerita. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dan kalau itu firman Tuhan, tidak akan lekang dimakan zaman. Tidak akan hanyut dan tergerus oleh perkembangan kehidupan manusia. Itu baru firman Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ini kalimat yang maha tahu. Karena ini kalimat yang maha melihat. Karena ini kalimat yang maha mendengar. Karena dia memiliki aspek itu semua. Maka apa yang dikatakannya tidak mungkin keliru. Tidak akan mungkin salah. Tapi kalau manusia, syarat dengan kesalahan. Kalau buku itu bukan firman Tuhan, tetapi catatan manusia, lihat aja. Anda akan panen berjuta kekecewaan. Itu sudah pasti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Seibarat Anda menggunakan terjemahan Al-Quran kami. Lalu terjemahan Al-Quran kami itu Anda pakai untuk mendirikan sekte baru di luar Islam. Siapa diri Anda di mata Islam? Lelucon, sampah, kasihan. Diolok-olok, direndahkan, diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan kalau perlu diludahin. Ketika Anda berbicara mengenai kebenaran, Anda disemprot pakai ludah. Sama yang punya Quran. Karena Anda sosokan membahas, Tuhan kami anak-anak Tuhan. Tapi Anda hanya menggunakan terjemahan Al-Quran kami, lantas Anda membuat sebuah aliran kepercayaan. Maka bagi kami Anda sampah. Tetapi Anda tetap ngotot. Bahkan ada yang lebih parah. Kalian yang hanya memegang kemudian terjemahan Al-Quran, berani-beraninya berdebat dengan kami pemegang Al-Quran ini. Orang-orang Kristen hanya pemegang terjemahan, berani-beraninya berdebat dengan orang Yahudi yang pemegang kitab asli. Ini yang lucu. Tapi kenapa itu tidak sampai kepada pemahaman saudara? Kenapa?
Kenapa nggak sampai kepada pemahaman saudara? Karena Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai Bani Israel, dan akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang, berarti ada banyak orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan ini ya sesat, tersesat. Orang yang tersesat, ya tidak tahu jalan. Namanya tersesat. Hidup dalam kebingungan. Kalau di Islam enggak. Pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yes. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Yes. Tidak ada satupun yang setara dengan dia, baik di langit maupun di bumi. Yes. Islam, yakin enggak itu? Yakin. Ragu enggak? Enggak ragu. Berani enggak bersaksi? Berani bersaksi. Apa tolak ukurnya? Umat Islam, ada enggak ragu bersaksi bahwa umat Islam itu punya roh? Tidak. Saya bersaksi bahwa nama saya Bang Suma. Saya bersaksi demi pencipta langit dan bumi. Saya punya roh. Pertanyaannya, apakah Bang Suma pernah melihat roh? Tidak pernah. Kenapa Anda bersaksi? Ya karena saya merasakan. Karena saya merasakan. Saya melihat. Saya mendengarkan. Batin saya membaca. Pikiran saya membaca. Rasa saya membaca. Naluri kemanusiaan saya yang berakal ini membaca. Maka saya bersaksi, roh saya itu pasti ada. Tapi nggak pernah melihat roh. Yes, tapi saya melihat kehidupan ini. Saya melihat diri saya bisa bicara, bisa bernapas. Bukti bahwa saya punya roh. Meskipun saya tidak melihatnya, tapi saya berani bersaksi bahwa roh itu ada. Begitulah umat Islam bersaksi tentang Allah. Meskipun kami tidak melihat, namun kami sadar sesadar-sadarnya melihat alam semesta ini itu sudah cukup bahwa Allah itu ada. Tidak perlu turun Tuhan itu menjadi bayi, menjadi orok. Itu hanya ajaran paganisme. Demikian, silakan. Kenapa abang menganggap Yesus yang bertemu Paulus itu penyesat? Ya, pasti. Karena Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka. Karena ucapan. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka dihukum karena ucapan mereka. Bukan hanya karena mereka terlibat dalam prosesi penyaliban itu. Enggak. Hanya sekedar berucap bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa itu sudah dibunuh. Dia adalah Rasul Allah, tetapi dia tidak beriman kepada kerasulannya. Maka Allah menghukum mereka. Mereka dihukum. Nah, ketika Allah menghukum mereka, apa kata Al-Quran? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah membalas kejahatan dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu Quran saya. Sehingga ketika kemudian Al-Quran menarasikan bukan Nabi Isa yang dibunuh, berarti siapa yang dibunuh? Orang lain yang dibunuh. Ini ungkapan Nabi Allah kepada Nabi Muhammad terkait dengan tragedi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihi salam. Itu. Kemudian berbicara mengenai Kristen beda lagi. Ini tak ada hubungannya dengan Kristen ini. Ketika dikatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, ini tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini muncul dari belakang yang disebut sebagai kelompok orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah ahli kitab. Kristen ini bukan ahli kitab, tapi orang zalim yang hidup di tengah-tengah orang ahli kitab. Mereka lah yang kemudian menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu yang datang kepada pendiri agama mereka dan mengajarkan mereka untuk menuhankan Yesus. Mengambil kemudian tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan demi untuk melancarkan pengajaran terhadap penyetaraan makhluk roh bernama Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi. Maka Kristen ini melantik makhluk yang mengaku Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta. Berarti dengan kata lain,
Ada dua Tuhan yang satu hakikat. Artinya, Yesus yang manusia sehakikat dengan dia yang bukan manusia. Siapa pekerjaan ini? Pekerjaan siapa yang menginginkan kemudian agar Tuhan yang benar itu dikebiri, dikurung ceritanya, lalu dia menggantikan posisinya di atas muka bumi? Iblis. Bisa nggak iblis berpura-pura menjadi Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya? Yesus tanya, Yesus, ya paman, bisakah muncul Kristus palsu? Oh iya. Mesias yang ditunggu itu Yesus. Mesias palsu berarti Yesus palsu. Matius 24, nomor 24. Sebab, kata Yesus, Mesias palsu, Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, atau rasul-rasul palsu, atau murid-murid palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Berarti orang Kristen ini harus mawas diri. Kalau sekiranya Yesus berkata waspadalah kepada Nabi Muhammad palsu, maka kami umat Islam ini yang harus hati-hati. Karena kami harus mempelajari nih. Nabi Muhammad yang asli yang mana? Nabi Muhammad palsu yang mana? Tapi karena pesannya, waspadalah kepada Yesus palsu, maka Kristen yang waras, kudu wajib hukumnya belajar menanggalkan doktrin dan dogma. Tetapi belajar Bible dengan sungguh-sungguh. Mana ajaran Yesus yang asli, mana ajaran Kristus yang palsu. Harus dipilah. Habis itu cari solusi kebenaran. Kalau Yesus aja Anda tidak percaya, bagaimana Anda mau bisa percaya Nabi Muhammad? Percaya dulu kepada Yesus, baru bisa percaya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ente Kristen. Temukan dulu pemisah antara Yesus asli dengan Yesus yang bukan asli. Nah, kesimpulannya dari Bang Suma, Yesus itu manusia. Mau sebelum dia datang, dia adalah manusia. Setelah dia datang di atas muka bumi, dia adalah manusia. Setelah dia terangkat, dia juga manusia. Setelah turun yang kedua kalinya pun, dia tetap manusia. Lalu dari mana ilmunya? Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Lalu dari mana konsepnya? Yesus Kristus yang bukan manusia ini kok dianggap anak Maria? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Sejak kapan? Bukankah Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama saja, kemarin, sekarang, maupun besok, bahkan selama-lamanya, Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Berarti dia Yesus ini tetap manusia. Tanya Yesus, Yesus, ya paman, engkau ketika duduk di samping kanan Bapa, kau sebagai apa? Anak manusia. Yesus, ya paman, engkau ketika turun bersama dengan malaikat-malaikatmu dalam rupa apa? Anak manusia. Yesus, ya paman, engkau ketika menghakimi manusia, kau sebagai apa? Anak manusia. Lalu kapan Yesus itu berubah bukan manusia? Tidak pernah. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia? Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Itulah nabi palsunya si rasul palsu. Yang mengaku bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesusnya bukan manusia. Artinya yang ditemui oleh Paulus ini. Itu bukan anak Maria. Jadi anak Maria ketika Anda tuhankan. Anda panggil Tuhan. Anda bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Anda akan diusir sama dia. Karena yang Anda sembah selama ini bernama Yesus Kristus itu sejatinya bukan dia. Dan yang akan Anda temukan nanti di padang mahsyar bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Tetapi Nabiullah Isa alaihi salam lah yang akan Anda temui nanti. Yesus yang ada di padang gurun, yang ditemui Paulus dalam bilik rahasia, yang datang kepada Ananias, yang datang mengaku bintang timur di
di Pulau Patmos itu sudah tak ada nanti di padang mahsyar. Dia sudah lebih dulu ke rumahnya, neraka. Yang tinggal sisa Nabi Isa alaihi salam yang kalian sebut Yesus. Apa buktinya? Mari saya bacakan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, hambaku, ciptaanku, apakah ente yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka sembahlah aku, akulah Tuhan. Enggak pernah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga demikian adanya. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Lalu dari mana orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan 100%, manusia 100%. Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulutnya Yesus. Yesus pun tidak pernah berkata kepada murid-muridnya Bani Israel, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Bullshit. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Yesus pun tidak pernah mengajarkan, akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal, akulah akhir, akulah kematian, akulah kebangkitan. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Ucapan-ucapan itu muncul kemudian dari oknum yang memakai nama Yesus. Untuk apa dia pakai nama Yesus? Untuk menyesatkan manusia. Kalau dia pakai namanya bom-bom, tidak ada yang mau ikut. Tapi karena dia pakai nama Yesus, seorang tokoh yang mampu membangkitkan orang mati, yang mampu membuat orang lumpuh berjalan. Nama itu nama besar, nama itu nama dahsyat, nama yang disegani oleh Bani Israel kala itu. Nama yang membuat kemudian Bani Israel ahli kitab terguncang sehebat-hebatnya. Sehingga ketakutannya dia sampai pada kesimpulan, Yesus ini harus dibunuh. Kalau tidak, hanya karena nama Yesus, bangsa kita, tempat suci kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 52. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu karena kehebatan Yesus, karena kedahsyatan mukjizat-mukjizatnya, mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Iblis memanfaatkan situasi itu. Apa buktinya? Pernyataan saya, iblis memanfaatkan situasi. Baca Lukas 4 nomor 13. Itu kedua. Yang ketiga, orang keliteng tidak akan mungkin menjadi keliteng kalau hanya modal Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Harus dilengkapi oleh 13 kitab milik Paulus. Siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis. Di mana iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Jadi yang memberikan pesan pengajaran memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan, iblisi. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus, iblisi. Semua pekerjaan iblis. Makanya pola yang diajarkan itu bertentangan dengan dalil akal. Pola yang diajarkan itu tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Berbanding terbalik dengan Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah. Dan sungguh aku Tuhan, aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam telah dimuliakan oleh Allah, berarti tak ada dosa waris, Cak Ayu. Kalau tidak ada dosa waris, berarti tidak ada penyaliban. Buat apa penyaliban? Buat apa?
toh di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana itu ya? Seingat saya di mana? Mazmur 40 ya Rob. Mazmur 40 ya Rob. Nomor 7, coba saudara-saudara lihat. Semoga saya tidak keliru. Ya Rob, bantu saya ya Rob. Coba teman-teman dibacakan Mazmur 40 nomor 7. Bukan ya? Salah saya ya? Keliru saya ya? Ya, bukan Gurunda, bukan. Bukan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sabar teman-teman, saya lupa dalilnya. Sorry. Mazmur 40 nomor 70. Mazmur 40 nomor 7.